RUU perampasan aset adalah salah satu yang benar-benar kita inginkan untuk segera bisa diwujudkan sama karyawan-karyawan kita. Atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat. Nah, sampai saat ini, partai-partai yang cuma bisa nangis-nangis, yang cuma bisa minta maaf, ingat kalian, kita generasi mendatang, kita tandain mereka satu-satu dan akan kita melengsarkan mereka dari pemerintahan selanjutnya. Karena mereka hanya bisa berdrama tapi tidak bisa beraksi. Bayangkan suasana politik Indonesia yang makin hari makin panas, penuh drama, penuh intrik, dan penuh suara lantang yang bikin publik terbelah. Nama Salsa Arwina tiba-tiba kembali jadi sorotan, bukan karena basa-basi atau sekadar komentar ringan, tapi karena gebrakan kerasnya yang secara terang-terangan menantang salah satu sosok paling kuat di negeri ini, Puan Maharani, sekaligus mengguncang jantung PDI Perjuangan. Dalam opini tajam yang ia lontarkan, Salsa seolah tanpa takut meneriakkan kalimat-kalimat yang bikin bulu kuduk merinding, kalimat yang menyulut kontroversi, sekaligus memunculkan pertanyaan besar. Apakah benar ada yang berani mengguncang benteng kokoh PDIP dari dalam dan luar? Salsa bukan politisi tua yang sudah kenyang makan asam garam, bukan pula tokoh yang biasa menjaga kata-kata agar tak menyinggung elit. Justru disitulah letak keberaniannya. Ia bicara tanpa tedeng aling-aling, dengan nada lugas dan penuh energi, seolah sengaja mengobrak-abrik kenyamanan yang selama ini coba dipertahankan para elit politik. Di depan publik, ia tantang Puan Maharani dengan nada keras, menuding bahwa PDI Perjuangan terlalu lama merasa berada di atas angin, terlalu lama menganggap rakyat hanyalah penonton, bukan penentu arah bangsa. Opini Salsa ini jelas memantik perdebatan. Kalau memang PDI Perjuangan merasa kuat, kenapa harus takut dengan suara rakyat? Kenapa harus alergi terhadap kritik? Katanya lantang, dengan intonasi yang membuat sebagian orang bertepuk tangan, tapi sebagian lain justru menuduhnya sebagai provokator. Disinilah letak drama itu. Suara Salsa tak hanya mengguncang di luar, tapi juga menimbulkan keresahan di dalam lingkaran kekuasaan. Puan Maharani, sosok yang selama ini dikenal kalem namun punya posisi sangat strategis di PDIP, seolah sedang berada di persimpangan. Di satu sisi, ia ingin menunjukkan wibawa partai dan mempertahankan kekuatan politik keluarga besar Soekarno. Namun di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan sorotan tajam publik yang mulai mempertanyakan, apakah benar PDIP masih jadi rumah rakyat, ataukah sudah menjelma jadi menara gading yang jauh dari aspirasi? Tantangan Salsa ini membuat Puan seakan dipaksa memilih, bertahan dengan cara lama, atau berani membuka telinga terhadap kritik keras dari luar. KDM, singkatan dari Koalisi Demokrasi Muda, pun ikut terkejut dengan manuver Salsa. Salah satu tokoh KDM menyebut bahwa gaya bicara Salsa sudah masuk ke level provokasi, bukan lagi sekadar kritik biasa. Dia berani sekali, tapi apakah ini solusi, atau justru membuat keadaan makin panas? Begitu kira-kira tanggapannya. Label, provokator, langsung melekat, seakan-akan suara lantang Salsa bukan sekadar opini, tapi percikan api yang bisa menyulut bara politik. Namun justru disitulah letak pesonanya. Publik terbelah, ada yang mengutuk, tapi ada juga yang menganggap inilah suara kejujuran yang lama hilang. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya kritik terhadap PDIP bukan hal baru. Banyak kalangan menyuarakan ketidakpuasan, terutama sejak partai itu terlalu lama menikmati posisi dominan di parlemen maupun pemerintahan. Namun, beda orang, beda efek. Kritik dari akademisi sering tenggelam di ruang diskusi, kritik dari oposisi biasanya dianggap wajar. Tapi ketika datang dari figur seperti Salsa Arwina, yang punya gaya bicara emosional dan mampu menyedot perhatian massa, efeknya jadi berlipat ganda. Publik yang haus tontonan politik dramatis seakan menemukan panggung baru, pertarungan verbal antara Salsa dan elit PDIP. Jangan pernah pikir rakyat itu bodoh. Jangan pernah pikir rakyat hanya bisa diam. Kalau PDI Perjuangan terus arogan, maka rakyat sendiri yang akan menurunkan mereka dari singgasana, teriak Salsa dalam salah satu forum terbuka. Kata-kata itu bagai palu godam yang menghantam dinding kekuasaan. Tak peduli apakah isinya dianggap benar atau salah, yang jelas retorikanya memancing emosi. Di dunia politik, emosi adalah senjata. Tentu, tak semua orang nyaman dengan gaya seperti ini. Ada yang menilai Salsa hanya sedang mencari panggung, ada pula yang menuduhnya tak punya basis jelas, hanya modal suara lantang. Tapi justru itulah yang membuat isu ini makin panas. Semakin banyak yang menyerang, semakin banyak pula yang penasaran. Siapa sebenarnya Salsa Arwina ini, dan kenapa suaranya mampu bikin elit politik gerah? Puan Maharani sendiri, menurut kabar yang beredar di lingkaran dalam, memilih untuk tidak terlalu frontal menanggapi.
Namun diamnya seorang Puan bukan berarti tak ada perhitungan politik di balik layar. Banyak yang menduga, PDIP kini sedang mengatur strategi komunikasi agar serangan semacam ini tak menjadi bola liar yang bisa merusak citra partai menjelang momentum politik besar berikutnya. Bagaimanapun juga, PDIP selama ini punya kekuatan besar dalam hal konsolidasi dan framing isu. Namun tantangan Salsa adalah alarm, bahwa suara rakyat jelata, suara lantang, bisa menembus tembok propaganda sebesar apapun. KDM yang awalnya hanya mengamati dari jauh, kini pun terseret ke pusaran isu. Beberapa tokoh mudanya merasa perlu angkat bicara, karena kalau tidak, mereka khawatir dianggap membiarkan situasi panas ini semakin liar. Mereka menyebut, apa yang dilakukan Salsa berbahaya, karena bisa menggerus stabilitas politik. Tapi di sisi lain, sebagian justru merasa inilah saatnya membuka mata, bahwa ada keresahan nyata di akar rumput terhadap elitisme yang semakin kental di tubuh partai besar. Pertanyaannya kini, apakah suara Salsa hanya sekadar gelegar sesaat, ataukah ini pertanda munculnya gelombang baru yang akan mengguncang peta politik nasional? Kita tahu, sejarah politik Indonesia penuh dengan kejutan. Tak jarang, suara-suara yang awalnya dianggap kecil dan tak penting, justru menjelma jadi arus besar yang mengubah arah negara. Opini Salsa mungkin keras, bahkan terlalu keras. Tapi ada satu hal yang tak bisa dipungkiri, ia berhasil memaksa publik kembali menoleh pada isu yang sering diabaikan, yaitu jarak antara rakyat dengan para elit politik. Dalam retorikanya, Salsa menempatkan diri sebagai corong rakyat kecil, suara yang selama ini tercecer di jalanan, di warung kopi, di ruang-ruang sempit perkampungan. Suara yang mengatakan bahwa kekuasaan terlalu jauh, bahwa elit terlalu sibuk dengan intrik, sementara kebutuhan rakyat sehari-hari diabaikan. Inilah kenapa narasi ini terasa merinding. Bukan karena Salsa punya kekuatan besar, tapi karena ia membangkitkan ketakutan lama, ketakutan para elit bahwa rakyat bisa sewaktu-waktu bersatu dan mengguncang kursi mereka. Tantangan kepada Puan Maharani bukan sekadar duel kata, tapi simbol bahwa ada generasi baru yang berani mengusik kenyamanan elit tua. Label, provokator, yang disematkan KDM justru bisa jadi bumerang. Di zaman sekarang, ketika orang lebih percaya pada suara yang berani daripada suara yang penuh basa-basi, provokator seringkali malah dipuja. Provokasi yang tepat bisa memantik gerakan, bisa membuat isu yang tadinya biasa saja berubah jadi headline nasional. Salsa Arwina mungkin sadar betul akan hal ini. Ia bermain dengan narasi, dengan emosi, dengan simbol. Ia tahu, semakin keras menantang Puan dan PDIP, semakin besar pula panggung yang ia dapatkan. Namun apakah ini murni demi rakyat? Ataukah ada agenda lain di baliknya? Itu masih jadi misteri. Yang jelas, opini ini sudah telanjur mengguncang, telanjur memecah suasana, telanjur membuat PDI Perjuangan harus waspada. Ketika elit politik mulai terlihat defensif, ketika KDM sendiri tampak kaget, publik justru semakin penasaran. Semua bertanya-tanya, apa langkah Salsa berikutnya? Apakah Puan akan menanggapi langsung, atau memilih tetap tenang di balik layar?